Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Benar ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan setiap kami, bahwa Tuhan pun juga tidak meninggalkan kami dalam setiap peristiwa hidup kami. Karena itu ya Tuhan, pada siang hari ini kami anak-anak youth mau duduk diam bersama dengan Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kiranya firman yang kami dengar pada siang hari ini boleh kembali menuntun kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kehendaki dan semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Apakah suara saya terdengar? Oke, ya. Kita akan membacanya nanti untuk Alkitabnya di dalam pembahasan firman Tuhan. Silakan dulu teman-teman buka Alkitabnya di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 18 dan dilanjutkan ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pasti ya tidak asing bagi kita untuk mendengar dengan sebutan vlogger atau YouTuber. Apakah anak-anak Youth GKK ada YouTuber di sini? Ada vlogger kecantikan atau make up, ya. Jadi vlog adalah singkatan dari videolog, yaitu kisah hidup sehari-hari yang ditampilkan dalam bentuk video untuk menjadi konsumsi publik, mulai dari hal yang penting dan hal yang tidak penting, ya. Nah, salah satu vlog yang kadang saya lihat ya teman-temannya, yaitu vlognya si Arif Muhammad. Mungkin dari sini ada yang kenal ya Arif Muhammad. Kenapa saya tertarik dengan vlognya Arif Muhammad? Ya, karena mindsetnya itu lumayan, mindsetnya itu dalam hal karir ya, atau dalam hal bagi anak muda itu udah bagus ya. Karena ia merintis usaha dari nol sehingga ia berhasil sampai sekarang ini. Dan di dalam YouTuber maupun juga di dalam IG-nya, ia selalu memotivasi banyak anak muda ya untuk tetap berjuang di dalam merintis karir atau juga merintis bisnis. Meskipun saya tidak terjun di sana, tapi saya suka mindset-nya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, namun terkadang ya, yang kita lihat di dalam vlog seseorang ya, atau YouTube dari seseorang itu berbalik dari kehidupan realitanya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya, kalau kita melihat di YouTube itu udah edit sedemikian rupa, sedemikian bagusnya, ya. Bahkan ada beberapa dari mereka, ya, vlogger atau dari YouTuber mereka itu berbalik dari kehidupan realita sebenarnya yang mereka jalani. Sama seperti kita saat ini, ya. Sama seperti kita saat ini, kisah apa yang kita bagikan selama ini? Ya, kisah seperti apa yang kita bagikan selama ini? Kok saya mati ya? Kisah seperti apa yang kita bagikan di sosmed kita, ya, atau dalam kehidupan, dalam berelasi. Contohnya, kita dikenal ya sebagai anak yang baik, orang baik di dalam pekerjaan kita, tempat kita bekerja, ya. Namun di rumah kita dikenal sebaliknya. Atau ya kita story di sosmed kita, di IG, di FB, ya, tentang ayat-ayat Alkitab, contohnya tentang pengampunan, ya. Tetapi Tuhan mendapatkan kita bahwa kita sebenarnya tidak melakukan hal itu. Kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Bahkan kita belum memberi pengampunan kepada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Atau kita dikenal sebagai suka berdoa, ya, berprestasi,
Namun Tuhan melihat hidup kita berbeda 180 derajat dari apa yang kita tunjukkan ke dunia, dari apa yang kita tunjukkan di sosmed kita, dari apa yang kita tunjukkan di dalam relasi kita kepada teman-teman kita. Oleh karena itu teman-teman, hari ini saya ajak kita semua untuk sama-sama belajar. Untuk sama-sama belajar seperti apa Allah yang kita yakini. Sehingga itu mengubah perspektif kita, sehingga itu mengubah gaya hidup kita, kebiasaan kita, sehingga kita bisa bertindak dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, kita akan belajar dari bagaimana pemazmur ya bersaksi tentang Tuhan, yaitu dari karakter Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 139 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sana teman-teman, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Teman-teman, di sini pemazmur mengingatkan kita akan sifat Allah. Yang pertama yaitu Allah yang maha tahu, yaitu omniscience. Dia adalah Allah yang tahu segalanya, baik pikiran kita dan juga tindakan kita. Ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Teman-teman, pasti semuanya punya gadgetnya, punya gadget atau handphone biasa kita sebutnya. Sejelas kita melihat HP kita, sejelas kita melihat handphone kita, sejelas itu juga Tuhan melihat hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Meskipun begitu kita menyembunyikannya, tetapi di hadapan Tuhan semuanya terpampang dengan jelas. Ya, sama seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-13. Dikatakan di sana, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi saat ini kita belajar ya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu, yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 139. Yang kedua, kita belajar ya bahwa Allah kita itu yaitu omnipresent, ya, Allah yang maha hadir. Ya, tadi udah dari awal WL udah nyampein ya bagaimana kita merasakan kehadiran Allah. Aktivitas apa kita merasakan kehadiran Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita itu Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia dibatasi oleh ruang. Contoh Yeti hanya hadir di sini. Contoh Yeti tidak bisa hadir di tempat teman-teman berada. Tapi Tuhan kita itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Ya, Ia hadir secara penuh walaupun seringkali kita tidak melihat keberadaannya. Sebab itu teman-teman, tidak ada satupun tempat di dunia ini yang mana kita dapat menghindar dari Allah. Ya, tidak ada satu tempat di dunia ini ya yang membuat kita menghindar dari Allah. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Allah yang maha hadir, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, tidak ada satu peristiwa pun yang terlewatkan bagi Allah. Karena kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Yang ketiga, kita baca di ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Dikatakan di sana teman-teman, silakan lihat di Alkitabnya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah,
Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Nah, di dalam ayat ini, pemazmur menguraikan kepada kita sifat Allah yang ketiga, yaitu Allah Maha Kuasa atau omnipotens. Ya, omnipotens di mana Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan segala sesuatu, bahkan Ia sanggup melakukan apapun menurut kebijaksanaannya dan di dalam kedaulatannya. Yang artinya, teman-teman ya, Ia mampu bekerja, Ia mampu berkarya dalam hidup kita. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dari ketiga sifat Allah yang dikatakan di dalam Mazmur 139 ini, yaitu omniscience, omnipresent, omnipotence, yang di mana Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir, Allah Maha Kuasa, maka muncul salah satu istilah, yaitu coram Deo. Yang artinya coram Deo adalah kesadaran. Ya, kesadaran bahwa kita hidup di hadapan Allah yang Maha Tahu, yang Maha Hadir, dan yang Maha Kuasa. Jadi kalau menghidupi coram Deo berarti mengingatkan kita kembali. Mengingatkan kita kembali semua anak-anak Youth GKK. Mengingatkan kita akan Allah seperti apa yang kita yakini. Dan bagaimana kita bersikap dengan hidup yang tepat, yang sesuai dengan kehendak. Namun teman-teman, seringkali kita tidak merasakan, ya, tidak dapat menghidupi coram Deo itu. Ya, sama seperti yang sharing teman-teman yang udah sampaikan tadi. Kenapa? Yang pertama, yaitu ketidakpercayaan atau keraguan akan Allah dan sifatnya. Ketidakpercayaan atau keraguan akan sifat Allah. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Hadir. Kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kita juga seringkali meragukan Allah. Kenapa? Kita mengaku orang percaya. Kita mengaku anak-anak Youth GKK, anak-anak yang taat di hadapan Tuhan. Anak-anak yang suka beribadah di hadapan Tuhan. Tetapi sikap dan perbuatan kita tidak mencerminkan akan hal itu. Ya, sama seperti orang Farisi, ya. Kita tahu ya, orang Farisi di dalam Alkitab mereka itu orang pintar, teman-teman ya, bukan orang biasa. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, ya, mereka tidak menghidupi firman Tuhan itu. Ya. Orang-orang Farisi hanya sebatas logika mereka saja, hanya sebatas kebenaran yang mereka tahu, tetapi mereka tidak ya menghidupi kebenaran itu, tidak menghidupi firman Tuhan itu. Atau misalnya teman-teman, salah satu contoh yaitu ketika dalam masa pandemi ini, berapa dari kita anak-anak kuliah, orang-orang kerja, anak-anak sekolah ya yang kecewa dengan Tuhan, ya, yang bosan sekolah ya secara virtual, dan kita kecewa dengan Tuhan, dan kita meragukan kekuasaan Allah di hadapan kita. Atau ketika kita mendapati peristiwa yang kurang mengenakan di dalam hidup kita mungkin kehilangan, dan kita mempertanyakan, apakah Allah itu berkuasa? Apakah Allah itu hadir dalam peristiwa hidup saya? Apakah Allah itu Allah yang Maha Tahu? Kalau iya, mengapa hal ini berbeda dari realita yang saya dapatkan? Mulai muncul keraguan. Teman-teman, kalau kita ya seringkali kita ragu akan sifat Allah di dalam hidup kita, artinya kita belum sepenuhnya bergaul dengan Allah. Kita belum sepenuhnya mengenal Dia. Kenapa? Karena kita hanya mengingini berkat-Nya saja. Tapi ketika peristiwa itu kurang mengenakan, ya kita kehilangan, kita mempertanyakan sifat Allah.
Yang kedua, yang menghambat kita tidak menghidupi coram Deo, yaitu keterikatan kita di dalam dosa. Keterikatan kita di dalam dosa. Teman-teman, kita tahu ya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Suci. Benar ya? Allah yang Maha Kudus. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian bahwa Ia menciptakan segala sesuatu itu amat baik dan sempurna. Tidak ada kejahatan yang Tuhan ciptakan. Tetapi teman-teman, kita bisa melihat ya bahwa manusia ya suka berdosa di hadapan Tuhan. Meskipun ia tahu bahwa dosa itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Bahkan teman-teman, dosa itu menjadi jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Kudus. Tidak bisa sesuatu yang kudus itu dicampuri dengan yang tidak kudus. Dikatakan di dalam Yesaya, teman-teman, di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar seruanmu, ia adalah segala dosamu. Jadi teman-teman, seharusnya ketika kita dipanggil menjadi umat yang ditebus Allah, maka kita hidup seturut kehendak Allah. Ketika kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu, maka kita juga tidak menyerahkan tubuh kita ini untuk menikmati dosa. Dan penghambat yang ketiga, ya, untuk tidak bisa menghidupi atau tidak merasakan kehadiran Allah, yaitu kehidupan yang terpecah-pecah. Ya, kehidupan yang terpecah-pecah. Tipe yang ketiga ini adalah tipe yang selalu memisahkan ruang dan waktu antara yang kudus dan yang tidak kudus. Misalnya, ya, hari kudus itu kita merasa bahwa itu hari Minggu saja. Jadi Senin dan Sabtu itu boleh bebas melakukan apa saja. Tidak usah memikirkan apakah hal yang saya lakukan ini benar-benar Tuhan mau atau tidak. Di hari Minggu cukup saja hari Minggu kita merasakan hidup kudus. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu tidak usah memikirkan apakah yang saya lakukan ini benar yang Tuhan kehendaki atau tidak. Padahal teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, setiap waktu 24 jam tidak pernah terlewatkan di dalam penglihatan akan Allah. 24 jam gaya kehidupan kita tidak terlewatkan akan pandangan Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita belajar tadi ya, bahwa Tuhan kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Semuanya terpampang dengan jelas. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, karena itu penting bagi kita, ya, penting bagi kita untuk menyadari kehadirannya dalam keseharian kita. Karena kehadirannya itu mengubahkan kita. Tanpa kesadaran kuat akan kehadirannya, sulit untuk kita hidup berintegritas. Ketika kita tidak sadar bahwa hidup kita ini adalah coram Deo, maka kita juga sulit untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sulit bagi kita untuk bersikap sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu kita perlu disiplin rohani, yaitu disiplin. Tapi nyatanya atau realitanya teman-teman ya dikasih Tuhan, seringkali kita tidak dapat mendengar atau menyadari keberadaan Allah itu karena kita tidak menyediakan ruang. Semuanya sudah penuh, ya. Mulai dari tugas-tugas kuliah kita, ya, pekerjaan kita, tugas-tugas kita di sekolah, sehingga tempat bagi Allah itu tidak ada. Kita tidak menyediakan waktu. Kenapa? Karena begitu sibuknya kita, ya, itu di sekolah, di dalam pekerjaan kita, atau di dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena itu kita susah untuk mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita aja udah penuh
Udah penuh, tidak ada lagi tempat bagi Tuhan. Semuanya penuh, kesibukan kita semuanya udah dipenuhi. Kesibukan, kegiatan kita sehari-hari sudah menempati hidup kita, sehingga tempat bagi Allah itu tidak ada. Ya, makanya kita butuh disiplin rohani. Ya, bahkan di dalam Alkitab ya, Tuhan Yesus sibuk dalam pelayanan. Hal yang pertama yang ia lakukan yaitu berelasi dengan Tuhan. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab, Daud, ya, ia tidak pernah meninggalkan untuk berdoa kepada Tuhan. Daniel, tokoh Alkitab yang menjadi teladan dalam disiplin rohani yang harus kita teladani. Karena itu teman-teman, mari kita mulai ya, mendisiplinkan diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita menyadari kehadiran Allah di dalam hidup kita. Menghidupi atau merasakan koram deo, yaitu menyadari secara penuh kemahadiran Allah, kemahatauan Allah, dan kemahakuasaan Allah. Jadi ketika kita menyadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu, maka itu juga berbeda perspektif kita ketika kita menjalani hari-hari kita. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu, Allah yang hadir, Allah yang maha kuasa. Dan yang kedua, yaitu membangun ketekunan hidup batinnya yang hancur di hadapan Allah. Memang teman-teman mungkin ada dosa yang kita sembunyikan. Ya, atau ada hal yang kita coba kita bungkus dengan rapi. Ya, contoh Andi atau Semu Felix, ya tidak tahu. Tetapi ingat, ada Tuhan yang tahu. Ada Tuhan yang maha tahu dalam kehidupan kita. Karena itu, dari kehancuran hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita menyadari kehadiran Allah, ya. Sehingga kita bisa hidup di hadapan Allah. Kita menyadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu, ya. Seorang teolog yang terkenal, teolog Reform yang bernama Ernst Roll berkata, dia berkata bahwa to live coram deo is to live once and to live in the presence of God under the authority of God to the glory of God. Artinya bahwa hidup atau menghidupi coram deo yaitu berarti kita menjalani ya, sepanjang hidup kita ini di hadapan Allah dan di dalam otoritas Allah atau di dalam kedaulatan Allah untuk kemuliaan Allah. Dan sebagai ayat penutup kita hari ini, teman-teman, mari kita buka ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Berkata, yaitu ayat 23 dan ayat 24, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kiranya ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita tidak merasakan ya atau tidak menghidupi coram deo, kita minta sama Tuhan, ya, selidiki aku ya Allah. Selidiki aku kalau aku sudah jauh dan terlalu jauh di hadapan Tuhan, ya, oleh karena dosa saya. Gembiranya yaitu Tuhan tetap mengasihimu dan Tuhan tetap menunggu. Ia selalu mengampunimu. Karena itu datanglah mohon ampun kepadanya. Karena dia adalah Allah yang tidak sekali-kali tidak meninggalkan kita. Kenapa? Karena ia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang hadir, dan Allah yang berkuasa di dalam kehidupan setiap. Amin atas firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam sharing. Ya, sebenarnya